Pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Soeharno dalam pembahasan eh, mata kuliah Auditing 2. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Client Representation Letter atau sering kita sebut dengan surat pernyataan langganan. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari client representation letter, kemudian kita akan membahas tentang kapan sih client representation letter ini dipersiapkan, terus kenapa client representation itu penting. Ya. Kita juga akan membahas mengapa client representation itu penting dan siapa yang bertanggung jawab ya terhadap representation letter ini. Kemudian isi dari client representation letter itu kayak apa, kita juga akan bahas nanti. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang manfaat dari client representation letter. Yang terakhir kita juga nanti akan membahas contoh sederhana dari client representation letter. Ya. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian dari representation letter. Client representation letter atau lebih dikenal dengan surat pernyataan langganan adalah merupakan surat yang dibuat oleh manajemen atau klien untuk auditor. Pada saat proses pekerjaan lapangan auditor dilaksanakan baik secara lisan ataupun tulisan, ketika memberikan jawaban atas pertanyaan khusus ataupun melalui laporan keuangan. Pihak manajemen membuat pernyataan untuk auditor. Pernyataan manajemen merupakan atau masih dalam bagian dari bukti audit yang telah didapatkan tetapi tidak dapat menggantikan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor dalam mendapatkan suatu dasar auditor dalam membuat pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan klien yang kita periksa. Surat representasi merupakan bukti penting dalam setiap audit. Representasi dan atestasi manajemen dalam surat tersebut memberikan jaminan bahwa informasi yang diberikan selama pemeriksaan dapat diandalkan untuk digunakan dalam prosedur audit dan untuk mendasarkan pendapatnya. Pengesahan manajemen dalam surat representasi juga mengalihkan kesalahan kepada manajemen jika kegagalan pengendalian terlewatkan selama audit atau ketidakakuratan karena informasi tidak tersedia atau diungkapkan kepada auditor. Kapan surat representasi ini atau representation letter ini disiapkan? Surat representasi dapat disiapkan kapan saja selama pemeriksaan. Surat representasi harus diberi tanggal sesuai dengan tanggal laporan auditor. Surat tersebut dapat ditandatangani kapan saja sejak tanggal laporan dan laporan diterbitkan. Namun karena merupakan bukti penting yang mendukung opini audit, surat representasi harus ditandatangani sebelum laporan diterbitkan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa surat representasi ini penting? Ya. Jika manajemen klien ini menolak untuk memberikan representasi yang diminta, auditor akan menganggap hal itu sebagai pembatasan ruang lingkup pemeriksaan yang cukup untuk
mengecualikan opini tanpa modifikasian. Dan mungkin cukup untuk menyebabkan praktisi menarik diri dari perikatan. Tindakan serupa akan diambil jika auditor jasa menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang cukup mengenai kompetensi, kemudian integritas, nilai etika, atau ketekunan dari pihak yang memberikan representasi tertulis. Atau auditor juga bisa menyimpulkan bahwa representasi tertulis tidak dapat diandalkan dan tidak dapat menyelesaikan masalah melalui prosedur tambahan. Kemudian, dari sudut pandang praktis, karena representasi tertulis dari manajemen itu merupakan pertimbangan penting ketika auditor membentuk opini, ya, opini auditor. Auditor biasanya tidak dapat menerbitkan laporan sampai auditor menerima surat representasi dari pihak klien. Selanjutnya adalah siapa sih yang bertanggung jawab atas surat representasi ini? Menurut pedoman dari ICPA mensyaratkan ketika perikatan mencakup periode yang dimodifikasi atau diperpanjang, auditor akan memperoleh representasi tertulis dari manajemen dalam bentuk surat representasi yang ditujukan kepada auditor. ICPA juga mensyaratkan auditor jasa harus minta representasi dari manajemen atau klien itu secara tertulis. Ini penting ya bagi auditor karena representasi tertulis tadi juga memiliki manfaat. Manfaat dan fungsi surat representasi atau pernyataan dari perusahaan tadi adalah pihak kantor akuntan mempunyai bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan publik, sehingga jika ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan perusahaan klien dan merasa dirugikan, kemudian mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan perusahaan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga KAP tersebut tidak bisa disalahkan. Jika kantor akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan perusahaan atau representasi, ya, maka ia bisa disalahkan di pengadilan. Maka KAP juga harus membayar ganti rugi atau bisa juga izinnya dicabut oleh Menteri Keuangan, ya, jika terbukti dalam melakukan audit sehingga merugikan pihak lain. Jadi dampaknya teman-teman bahwa kalau mereka tidak memiliki surat pernyataan tadi, sanksi terkecil adalah bisa didenda, tapi sanksi terbesarnya adalah izinnya bisa dicabut. Ya. Kemudian tentang isi dari surat representasi atau isi dari client representation letter. Ya. Surat pernyataan atau client representation letter memiliki isi sebagai berikut, ya, antara lain ya ini antara lain sebagai berikut. Pernyataan dari pihak klien mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan seperti kewajaran atas penyajian laporan keuangan, perubahan ekuitas, hasil usaha klien, neraca, dan lain-lain yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian ketersediaan mengenai informasi dan data yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Kemudian ketersediaan dan kelengkapan mengenai hal yang berkaitan dengan notulen rapat, pemegang saham, beserta direksi.
Tidak adanya salah saji yang tercatat pada laporan posisi keuangan dan kesalahan atas pencatatan transaksi-transaksi perusahaan. Kemudian ada informasi yang berkaitan dengan aktivitas piutang atau kewajiban yang memiliki hubungan istimewa, kemungkinan adanya pengaruh terhadap laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap perjanjian kontrak, kemudian informasi mengenai kejadian setelah tanggal laporan, posisi keuangan, adanya ketidakbenaran yang melibatkan pegawai dan manajemen, ya, dan masih banyak lagi. Contoh ini surat representasi atau client representation letter. Ya. Ini adalah contoh surat ke KAP Asik, ya. Asik dan Rekan di Tangerang Selatan, UB-nya Bapak Mahanta. Pertama tentu ada pembuka, ya, surat salam hormat. Ya. Kami memberikan surat langganan ini yang memiliki kaitannya dengan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Prima Lestari Jaya tanggal 31 Desember 2021 yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dan semua yang tersaji berdasarkan standar akuntansi keuangan. Untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan, kami telah minta keterangan berkaitan pemeriksaan laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian juga khusus mengenai kewajaran atas laporan keuangan dalam membuat estimasi kami menggunakan asumsi yang signifikan. Kami juga melakukan pengukuran terhadap nilai wajar, yaitu kami telah bertanggung jawab atas kerjasama dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pihak berelasi dan pencatatan yang berkaitan dengan laporan keuangan sudah kami sajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Contoh, ya, contoh ini penjelasannya nanti ada umum, kemudian nanti ada bagian aset, ada liabilities, kemudian ada ekuitas, ada pendapatan dan laba rugi, ya, dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa penjelasan tentang yang termuat dalam surat representasi. Ya. Contoh di sini tentang pembahasan tentang aset, ya. Jadi sebelum pembahasan aset biasanya kantor akuntan akan memberikan pernyataan secara umum, ya. Contohnya di statementnya kami menyadari bahwa sebagai anggota manajemen perusahaan kami bertanggung jawab atas kewajaran penyajian dalam laporan keuangan mengenai posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan etap PSAK dan pedoman penyajian laporan keuangan yang termuat dalam keputusan Ketua Bapepam, ya. Ini kalau perusahaannya adalah telah go public. Kami juga telah memberikan semua catatan data-data keuangan yang berhubungan dengan hal tersebut kepada saudara, sehingga laporan keuangan yang kami sajikan dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dan kesimpulannya akan diambil oleh masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan, tidak akan saling bertentangan. Khusus mengenai kewajaran laporan keuangan dalam membuat estimasi kami menggunakan asumsi, ya, seperti yang dijelaskan pada halaman berikutnya. Kemudian di dalam laporan atau dalam surat
representasi tadi juga akan diungkapkan bahwa tidak ada transaksi penting yang belum dibukukan secara benar dalam catatan pembukuan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian semua pengeluaran dalam tahun berjalan telah mendapat persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang dan dikeluarkan untuk kepentingan atau keperluan perusahaan. Juga kami tidak mempunyai rencana atau tujuan yang dapat secara berarti mempengaruhi kewajaran nilai buku, klasifikasi aset dan liabilitas. Kami menyadari bahwa pemeriksaan saudara dilakukan sesuai standar profesional akuntan publik, terutama dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas laporan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, pengujian yang saudara lakukan terhadap catatan-catatan pembukuan maupun prosedur pemeriksaan lainnya terbatas pada apa yang saudara perlukan untuk tujuan tersebut. Kemudian contoh dari isi dari aset ya. Aset ini pernyataan dari aset, contohnya ini adalah piutang, di mana dalam akun piutang ini disebutkan bahwa semua piutang dari 31 Desember 2019, 2020 ya, atau 2021 itu telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana mestinya dan merupakan tagihan-tagihan yang sah ya terhadap debitur yang bersangkutan yang belum diterima pembayarannya pada tanggal laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak membuat penyisian piutang ragu-ragu tetapi langsung membebankan ke perkiraan laba rugi atau piutang yang benar-benar tak tertagih. Tidak ada piutang yang dijadikan jaminan ya, kepada pihak bank atau pihak ketiga lainnya. Kemudian ini contoh untuk persediaan. Di dalam persediaan ini dijelaskan bahwa perhitungan fisik terhadap persediaan perusahaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh kantor atau akuntan publik. Kemudian persediaan yang dilaporkan seluruhnya adalah barang milik perusahaan, tidak ada barang milik orang lain atau perusahaan lain yang dilaporkan dalam saldo persediaan dan lain sebagainya. Kemudian di C, contoh itu C ini tentang hutang atau liabilities, itu baik itu untuk hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk hutang jangka pendek ini dijelaskan bahwa semua hutang jangka pendek kepada bank dan lembaga keuangan lainnya maupun kepada kredit lainnya pertanggal laporan posisi keuangan telah dicatat dan dilaporkan secara benar sebagaimana mestinya. Kemudian pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca tidak ada pelanggaran hukum atau peraturan yang belum diselesaikan mengenai garansi, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang pengaruhnya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan di dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan suatu kerugian bersyarat. Lanjut bahwa ke hutang jangka panjang dijelaskan bahwa hutang jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan neraca telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian tentang ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal di-store dan sisa laba rugi ditahan telah dicatat dan dilaporkan secara benar. Kemudian ada pendapatan, beban, dan rugi laba. Ini juga disebutkan bahwa semuanya sudah dicatat dengan benar dari sumber-sumber lainnya telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan dengan menerapkan pisah batas atau cut-off secara mestinya. Lanjut ke terakhir ini ada
Setelah ini hanya beberapa contoh saja, jadi terakhirnya ada PT Lestari dalam akhir suratnya menuliskan bahwa demikian surat pernyataan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih PT Prima Lestari Jaya Juan pribadi sebagai direktur. Ini yang bisa saya jelaskan teman-teman dalam pembahasan klien representasi letter atau surat representasi dari pihak klien kita kepada pihak KAP. Jadi surat dari klien kepada KAP. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa hari ini kita membahas tentang pengertian dari klien representasi atau surat representasi dan kapan sih surat representasi ini harus dipersiapkan, kemudian mengapa surat representasi itu penting bagi auditor, ya. Kenapa ini penting, ya. Terus siapa yang bertanggung jawab terhadap surat representasi ini, terus bagaimana isinya, serta manfaatnya dari surat representasi. Saya kira teman-teman hal-hal pokok telah kita jelaskan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan para audit untuk memperdalam tentang pengetahuan di bidang audit. Seperti pada pembahasan sebelumnya, teman-teman bisa mencari referensi buku-buku auditing dan mendownload tentang jurnal-jurnal atau buku-buku di website, sehingga teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang audit. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Ya, tidak lupa kami ucapkan salam sehat. Terima kasih.